Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap-Cuap Hati, obrolan ringan kehidupan, dan salah satu di antaranya adalah rubrik Sudut Meja, bercerita tentang apa saja kebiasaan hobi yang dilakukan oleh narasumber. Kali ini agak spesial, narasumber saya seorang ibu rumah tangga. Nanti kita akan berkenalan, tetapi terlebih dahulu saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang telah tekan tombol subscribe, memberikan komentar, dan juga men-share. Nah, oke ya, kita akan mulai saja dengan memulai perkenalan dengan narasumber. Silakan, perkenalkan diri. Nah, Perkenalkan, nama saya Sherly Ang. ya. Saya tinggal di Tanah Kongsi, di Jalan Kali Kecil nomor 49. Saya sudah berkeluarga, suami saya namanya Sucipto, anak saya 2 orang, satu laki-laki namanya Jonas, dan kedua perempuan namanya Cynthia. Pemirsa, kali ini saya berada di tempat yang betul-betul natural, di rumah Ibu Sherly. Ibu Sherly gitu ya panggilannya ya? Iya, betul Pak Hardi. Nah, tentu ada cerita tersendiri tentang Bu Sherly ini. Kita ingin tahu tentang apa saja yang ingin disampaikan oleh beliau. Tetapi perlu kita ketahui bahwa Ibu Sherly ini adalah salah satu dari caleg perempuan. Nah, ini berbicara tentang gender, laki-laki dan perempuan, ada hal yang menarik bahwa kalau dunia politik itu dunia yang keras dan milik kaum laki-laki. Nah, Bu Sherly, kita mau tahu nih, Ya, apa yang menyebabkan atau menyebabkan ada ketertarikan untuk terlibat dalam dunia politik nih? Silakan ceritakan. iya. Saya tertarik untuk terlibat dalam dunia politik ini. Yang pertama, saya ada tujuan, ya otomatis kita pasti untuk keluarga dulu ya. Pasti itu untuk mensejahterakan keluarga, supaya nanti juga kita bisa membantu masyarakat. Sekarang kita tahu sejak COVID, zaman semakin hari semakin susah, perekonomian juga tidak stabil. Nah, di mana-mana orang banyak mengeluh, dagang sepi, jualan sepi, usaha sepi, bisnis sepi, semua serba sepi. Nggak kaya, nggak miskin, semua sama saja susah gitu. Terdampak dari COVID ya? Iya, jadi saya teraspirasi untuk maju sebagai caleg, untuk bisa membantu keluarga saya sendiri, masyarakat, teman-teman, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari kami gitu. Bu Sherly, kan mungkin dari awal sudah menyadari bahwa dunia politik ini keras ya. Ya, Dunia pasti itu. politik, bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau politik ini kotor gitu. Ya, Tapi kok mau juga? ya. Sudah tahu, Nah, sudah tahu risikonya. oh tahu dong, ya. Sering saya dengar politik itu kejam. Mhm. Teman bisa jadi musuh, suami pun kadang-kadang bisa jadi musuh, musuh dalam selimut namanya ya. Tapi mudah-mudahan suami saya tidak seperti itu. Mudah-mudahan beliau tetap mendukung perjalanan saya sampai nanti hari hanya pemilu 14 Februari 2024, itu pas hari Valentine. Yes. 4 hari sesudah kita Imlek, kita kan orang keturunan Tionghoa, merayakan Imlek tanggal 10 Februari 2024. 4 hari sesudahnya kita pemilu, pemilihan presiden, pilpres, pemilihan caleg, pileg tahun 2024. Jadi yang mudah-mudahan saya bisa maju sebagai caleg Kota Padang, Dapil 6, Padang Barat, Padang Utara, Nanggalo. Dan semoga masyarakat Padang Barat, Utara, Nanggalo yakin dan percaya pada saya, mau dan siap bersedia memilih saya sebagai wakil masyarakat. Nanti kemudian semoga saya sukses bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka, menyalurkan bantuan-bantuan yang ada, baik dari pemerintah, dari PDI Perjuangan, ataupun melalui pokir-pokir dari PDI Perjuangan ini. Nah, ini berbicara tentang aspirasi. Tentu kita memikirkan kalau terutama untuk warga masyarakat yang ada di sekitar Pondo atau sekitar Tanah Kongsi ini, kira-kira apa sih yang menjadi aspirasi dari warga di Pondo ataupun di Tanah Kongsi ini? Oh, Berarti kalau mungkin ada penjaringan aspirasi itu. ya, kalau Tanah Kongsi ini khususnya ya, kalau saya alami sendiri, itu daerahnya suka banjir. Mungkin disebabkan oleh selokan mungkin yang masih mampet, atau curah hujan yang tinggi. Saya selama tinggal di Tanah Kongsi ini 2 kali terkena dampak banjir. Yang pertama sepaha masuk sampai dalam rumah ini. Dalam rumah ini ya? Ya, dalam rumah ini sepaha saya. Yang kedua itu selutut. Jadi misalnya kalau saya sukses, ya mungkin nanti kita adakan pembenaran got, penggalian got, atau mungkin jalan kita tinggikan, atau gimana jalan terbaik akan kita tempuh supaya mudah-mudahan nanti ke depannya kalau ada hujan lebat, memang kita lagi dalam
masa-masa hujan, gimana musim hujan gitu, nggak banjir lagi gitu. Itu yang saya alami, yang secara langsung aspirasi masyarakat yang di Pasar Tanah Kongsi ini. Ya, ya. Kan dari pemberitaan sering diberitakan bahwa kalau udah hujan sekitar 1 jam, Iya. deras gitu ya, udah langsung banjir. Gitu, Iya, ya. kalau di jalan bisa sedada. Astaga. Sedada kalau di jalan. Sedang dalam rumah saya sepaha dan selutut, di jalan bisa sedada, kan itu lebih rendah di sana. Untung saja rumahnya ada lantai. Ada lantai 2. Ya, Lantai jadi dua. masih bisa kita bertahan di lantai 2 gitu. Iya, iya. Ya. Nah, saya masih tertarik juga nih soal status perempuan ini. Iya. Perempuan yang terlibat dalam dunia politik. Iya. Nah, tadi menyebut tentang suami nih. Ya. Gimana dia nih? Kalau suami sih sampai saat ini masih mendukung pencalekan ini. Dia tahu dari awal? Tahu. Mhm. Itu kan harus persetujuan dari suami. Ya. Atas izin suami, dan beliau sih sampai saat ini mendukung gitu. Sampai pemasangan spanduk pun beliau turut berpartisipasi gitu. Misalnya kita pasang spanduk di mana gitu, beliau mau ikut berpartisipasi. Kemarin-kemarin kita juga bagi-bagi sembako, bagi beras. Waktu banjir juga bagi nasi bungkus, selimut, matras. Beliau juga ikut membagikan gitu. Jadi kita bersama-sama gitu. Karena bagaimanapun juga kan kalau tidak mendapat sokongan dari anggota keluarga yang lain, Iya. ya, terutama dalam hal ini adalah suami Iya. ataupun istri, nih malah yang payah ini kan Iya. gitu ya. Iya. Nah, kita akan cerita sedikit ini keseharian dari Bu Serly ini ya. Iya. Cerita dong. Kalau hari-hari sih saya kalau pagi-pagi dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang itu kita jualan bubur ayam, popia goreng. Nah, ini contohnya nih Ini popia dia goreng ya. ya, ini popia goreng. Isinya bengkoang, wortel, pakai cabai makannya. Kalau bubur ayam kalau sudah siang gini udah habis. Iya, iya, iya. Udah tuh nanti ya kalau udah siang nanti kalau selama saya mencaleg nanti saya bisa pergi ke Padang Utara, ke Nanggalo, sosialisasi dengan masyarakat, pendekatan dengan masyarakat di Padang Utara sama Nanggalo sana. Kalau saya mencaleg, memperkenalkan diri saya supaya lebih dekat dengan mereka. Siapa tahu, mudah-mudahan kalau Tuhan izinkan banyak masyarakat yang pilih saya, banyak masyarakat yang dukung saya bisa sukses menjadi anggota Dewan Kota Padang. Itu lagi menarik ini. Keyakinan bahwa bisa suksesnya itu. Kalau keyakinan bisa sukses, awalnya sih saya yakin karena maksudnya dari Februari sampai bulan ini, Oktober dan sampai saat inilah bilangnya. September 22 September hari ini. Dari Februari sampai September itu saya rajin sosialisasi. Kalau di sini sendiri dari pagi sampai siang itu setiap yang beli, nggak mau tahu saya itu masyarakat Padang Barat, Padang Utara, Nanggalo, saya tetap sosialisasi kalau saya tuh caleg dari PDI Perjuangan. Saya mohon mereka bantu saya, dukung saya, pilih saya pada saat pencoblosan. Dan rata-rata mereka sih positif gitu, nerimanya positif, mendukung gitu. Jadi saya yakin kalau saya rajin sosialisasi, kalau saya banyak bekerja, banyak merealisasi bantuan-bantuan, menyalurkan bantuan dengan adil dan merata pada masyarakat Dapil 6 ini, mungkin saya bisa sukses, bisa dipilih oleh masyarakat gitu. Kita jeda dulu ya. Iya. Kita jeda dulu. Pemirsa, kita tadi jeda sejenak, kita akan lanjutkan ke sesi berikut ini. Ini kita bercakap-cakap nih, Bu Serly ini semangat sekali ini berbicara Iya. tentang Pencalekan itu ya. Kok bisa begitu ya? Bisa semangat sekali? Ya, Mengapa semangat ini? sekali. Atau begini nggak? Apakah sempat terpikir juga, waduh, bahwa kalau ini nih baik dengan sesama kawan caleg juga satu partai ataupun dengan Partai lain. caleg partai lainnya, ada nggak perasaan, aduh, rasa-rasanya gimana gitu loh ya? Enggak, kalau saya terus terang saya punya jiwa pemberani. Saya maju, betul-betul maju. Saya berusaha dengan sekuat tenaga. Saya sosialisasi, saya pendekatan sama masyarakat, saya menyalurkan bantuan-bantuan yang ada, seperti PIP. Kemarin saya juga mengajukan 130 siswa PIP Kota Padang, dan Amitovo 120 anak lolos dan ya. saya sudah membagi-bagikan SKPIP-nya kepada orang tua. Jadi sekarang mereka lagi menunggu pencairan. Nah, ini kembali ke cerita PIP ini Program kan Indonesia salah satu, Pintar. untuk membantu mereka yang mengalami kesulitan dalam pembiayaan Iya. pendidikan ya. Kita bicara tentang dunia pendidikan nih, bisa cerita nih. Ini ternyata Bu Serly ini berasal dari SD Tirtonadi ya? Iya.
tamat tahun 93, Iya. SMP-nya SMP Farata tamat 96. Iya, betul. Kemudian SMA Safredius tahun 99 ya? Iya, Perguruan tinggi di STBA Prayoga. tahun 2002. Tahun 2002. Nah, setelah tamat, mungkin ada sesuatu bisa diceritakan kok sampai akhirnya terjun ke dunia politik nih. Apalagi ini dari kalangan perempuan. Iya. Kebetulan tahun ini diperlukan keterwakilan perempuan. Jadi di dapil saya tuh ada 8 caleg, 6 caleg laki-laki, 2 caleg perempuan. Jadi saya teraspirasi untuk maju. Saya pikir yang lain bisa sukses, yang lain bisa maju, kenapa saya enggak? Jadi saya dengan penuh semangat, dengan penuh tekad, saya maju, saya bersosialisasi, saya jalani sampai saat ini. Jadi maksudnya saya kalau terus terang, kalau jiwa saya tuh kalau sudah maju pasti maju terus pantang mundur. Seperti semboyan, maju terus pantang mundur. Ya, bahwa di situ juga ada yang petahana lah ya, yang sedang menjabat sekarang ini. Bagaimana? Artinya dari satu sisi mereka sudah punya modal. Iya, betul. Modal apapun lah, jaringan, mungkin dana, dan segala macam lah. Menurut saya gimana nih? Kalau saya ini sih pendatang baru kan? Betul. Meskipun saya pendatang baru, tapi saya nggak takut, maksudnya nggak khawatir kalau saya tuh tidak lebih baik dari beliau gitu. Semua orang punya kesempatan gitu. Yang penting kita punya keyakinan, kita yakin kalau kita betul-betul punya niat baik, betul-betul tujuan baik, pasti Tuhan bantu kita. Tak ada yang tak mungkin di dunia ini. Yang penting kita sudah berusaha, kita berdoa, kita jalani. Kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan restui, kalau Tuhan bilang jadi, pasti jadi. Itu aja yang saya andalkan saat ini. Nah, sehari-hari bekerja, jualan tadi disebut ya, jualan popia goreng. Popia goreng dan bubur ayam ya. Nanti kita akan coba, nanti akan coba bagaimana rasanya. Ada juga ya. Itu mencari nafkah. Iya. Juga sebut bahwa ada sepasang anak. Iya. Ada suami. Iya. Mengurus keluarga. Iya. Mencari nafkah. Iya. Nah, bagaimana ini istilahnya meluangkan waktu juga atau memberikan waktu, apalagi dalam waktu yang beberapa bulan ke depan ini akan boleh katakan masuk waktu yang berat, ketat juga. Iya. Ya kalau masalah waktu ya kita harus pintar-pintar membagi waktu ya. Seperti saya bilang tadi, kalau pagi itu jam 6 sampai jam 12 siang itu saya jualan bubur ayam sama popia goreng. Kalau cepat habis jam 9 sudah selesai. Kalau lama itu bisa sampai jam 11, jam 12. Nah setelah itu nanti saya, seperti saya bilang tadi, saya sosialisasi gitu. Saya pergi jalan-jalan, pergi ke masyarakat yang dapil saya gitu. Kalau masalah anak, nanti suami saya jemput, nanti diantar pergi les oleh suami saya juga. Jadi pulang sekolah suami saya jemput, nanti dia les, pulang sekolah langsung les sampai sore. Nanti juga suami saya yang jemput. Jadi suami saya bantu sama-sama dalam pengurusan anak gitu. Gitu ya. Enak juga seperti itu. Iya. Ini 3 kecamatan. Iya. Kalau Padang Barat memang domisilinya di sini. Iya, betul. Tapi ada juga Padang Utara Nanggalo, ya. Artinya sampai di mana yang tempat terjauh yang untuk sosialisasi memperkenalkan dirinya ya? Iya, Nanggalo yang terjauh. Kemarin saya sempat ke SD 5 Surau Gadang, pembagian PIP itu kepada orang tua murid. Kita datang ke kantornya, minta izin sama kepala sekolahnya kalau kita mau bagikan PIP untuk murid-murid mereka yang dapat SK-nya gitu. Nah, dari situ yang terjauh. Untuk ini maaf saya potong dulu nih. Apakah untuk mendapatkan PIP ini dia tuh harus anggota partai atau tidak harus anggota partai? Kalau saya sih kalau bisa mereka anggota partai PDI Perjuangan. Jadi kita tidak sia-sia maksudnya sambil kita bantu mereka, mereka juga bantu kita gitu. Jadi nggak sia-sia, nggak seperti membuang garam ke laut gitu ya. Rata-rata sih mereka anggota PDI Perjuangan yang saya bantu, yang saya salurkan PIP-nya. Apakah ada juga rencana atau sudah dilakukan selain yang bukan anggota partai? Selain anggota partai juga ada beberapa, tapi ya saya tetap pendekatan, saya bilang waktu kita penyerahan itu kan, Bu, ini kan dari PDI Perjuangan. PIP ini aspirasi dari Mbak Puan, Ketua DPR RI PDI Perjuangan. Jadi ya kalau bisa Ibu bantu kami lah. Nanti kalau pemilihan, ya kalau bisa Ibu pilih saya. Kalau yang dari Kota Padang Dapil 6. Kalau yang kalau capres kita kan kita pilihnya Pak Ganjar Pranowo. Udah tuh saya juga bilang kalau RI Sumbar 1 itu Pak Alek Indra Lukman. Juga kalau dari provinsi Sumbar 1 itu Pak Albert
Hendra Lukman. Jadi terus itu saya sampaikan kepada mereka baik yang anggota PDI Perjuangan maupun yang bukan anggota PDI Perjuangan. Saya terus pendekatan kepada mereka, minta mereka bantu kita supaya sama-sama kita berjuang. Saya bilang kalau saya sukses, kalau kami sukses, mungkin akan lebih banyak lagi program-program pemerintah yang akan kami salurkan kepada Bapak Ibu. Seperti di PDI Perjuangan ini kan ada program tahunannya, seperti PIP, Program Indonesia Pintar, KIP untuk anak kuliah, UMKM untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya usaha. Kemudian bedah rumah, yang punya rumah sendiri, punya hak bangunan, yang punya sertifikat tanah, sertifikat bangunan gitu, bisa kita ajukan ke atasan gitu kan, ke program-program pemerintah dari PDI Perjuangan ini. Kemudian satu lagi juga ada PKH. PKH itu juga dari PDI Perjuangan. Yang Keluarga Harapan ya? Ya. Oke, jadi ini menarik juga nih, kembali kita, saya mau tanya juga nih soal bagaimana ya kalau melihat antusiasme dari kalangan perempuan, terutama perempuan Tionghoa ya, untuk berpolitik ini. Mungkin kali ini saya berhadapan dengan Bu Serly, tapi bagaimana pengamatan selama ini antusiasme dari orang Tionghoa, terutama dari kalangan perempuan untuk mau tekun, mau terjun juga di dalam dunia politik? Silakan. Iya, kalau perempuan Tionghoa ya terus terang saya yang pertama maju ya di dunia politik ini. Saya juga, kita termasuk kelompok yang minoritas. Orang keturunan Tionghoa ini adalah kelompok minoritas di Kota Padang. Jadi saya maju sebagai caleg perempuan keturunan Tionghoa untuk suatu saat nanti jika saya memang sukses dan diizinkan oleh Tuhan untuk menjadi sukses, saya ingin menyampaikan aspirasi dari masyarakat Tionghoa ini. Ada juga beberapa yang sudah menyampaikan ya tentang pemakaman. Oke, pemakaman. Datu tentang macam-macam lah, saya ada dengar salah satunya pemakaman lah gitu. Kan banyak juga pemakaman orang Tionghoa yang dekat Bukit Gado-Gado, banyak yang tidak tahu keluarganya entah siapa atau kemana, maksudnya banyak nggak keurus gitu kan, ke tindi-tindi atau gimana, mereka kan jadikan tempat pariwisata. Jadi nanti mau kita seperti kehilangan jejak begitu ya, ya. karena sudah tertimbun dengan bangunan baru gitu. Iya. Gitu ya. Jadi nanti mau kita naikkan aspirasi kita, kalau maksudnya ya diadakan entah pemindahan dulu baru dibangun atau dibuka usaha mereka atau gimana, atau nanti seperti ada minta pemutihan untuk pemakaman yang sudah nggak keurus lagi, atau apa mengenai pajak gitu ya. Saya dengar pajak pemakaman ini juga pajak 2 tahunan itu ya, kayaknya berat gitu, apalagi kita orang Tionghoa ini tidak semuanya yang berduit gitu. Pemirsa, ini makin lama sebenarnya makin menarik nih berbicara untuk Serly ini. Tapi kita bagaimanapun juga kita dibatasi oleh waktu. Kita jeda dulu untuk sesi yang kedua ini. Kita akan masuk nanti di sesi ketiga membicarakan topik yang lain. Pemirsa, saya baru saja minum sajian dari Bu Serly nih, mantap juga nih Bu. Makasih Bu. Ya sama-sama Pak Ardi. Ya, kita sambung lagi cerita. Kalau tadi itu dengan penuh semangat, antusias juga nih berbicara tentang bagaimana percaturan di dunia politik, dan bagaimana juga perempuan juga harus melek dengan dunia politik gitu kan. Tapi kali ini kita akan cari cerita tentang keterlibatan Bu Serly ini dalam kegiatan kemasyarakatan. Cerita Bu. Ya, kalau di kegiatan sosial di masyarakat, kita kan punya perkumpulan sosial namanya WHTT, Wanita Himpunan Cinta Teman. Di situ saya sebagai ketua rayon, khususnya di Pasar Tanah Kongsi, Kali Kecil. Saya bertugas sebagai ketua di sini. Kalau ada acara, misalnya pembagian angtua, saya bertugas tuh membagikan ke rumah masyarakat satu persatu mana anggota-anggota saya. Berapa banyak anggota di rayon ini? Saya 50 orang. 50 orang. Lebih kurang 50 orang. Itu adalah istri dari, karena suaminya adalah anggota HTT ya, Himpunan Cinta Teman. Oke, lanjut. Sudah itu nanti kalau ada misalnya pemakaman, ada pektua namanya, saya juga membagikan ke rumah masing-masing gitu. Itu kalau yang di perkumpulan sosial WHTT. Kalau di wihara, saya aktif di Wihara Buddha Warman yang di tepi laut. Wanita Buddhis Wihara Buddha Warman, Padang. Ini ditulis oleh Bu Serly ini kepada saya Ya. Sejak tahun 2012. Iya. Lalu sebagai ketua rayon WHTT itu sejak tahun 2021. Iya, betul. Oke. Apa yang membuat Bu Serly ini mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan? Apakah
karena motivasi mau mendulang suara tadi atau bagaimana itu? Oh, kalau kegiatan sosial itu memang hobi saya ya. Memang saya suka melakukan aktivitas-aktivitas sosial dari dulu. Saya senang kalau bisa bantu masyarakat, ikut kegiatan-kegiatan atau perkumpulan-perkumpulan sosial itu maksudnya memang dari hati saya itu saya senang gitu, senang berbagi. Apalagi ya kalau ada yang butuh bantuan saya, kalau saya bisa bantu sesuai kemampuan saya siap bersedia membantu gitu. Apalagi sekarang saya maju sebagai caleg ini, saya lebih semangat lagi gitu. Nah, kesempatan saya untuk bersosialisasi secara langsung dengan masyarakat, khususnya yang di Dapil 6 ini yang Padang Barat dan saya domisili. Jadi itulah yang membuat saya aktif di organisasi-organisasi masyarakat. Inti dari penyampaian dari Bu Sterly bahwa memang dari sononya, dari Iya, dasarnya memang dari suka kecilnya. Suka terlibat juga dalam Iya. kegiatan kemasyarakatan. Iya. Sampai setelah punya anak pun, setelah menikah Iya. pun Masih dilanjutkan. masih dilanjutkan. Dari saya kecil, dari SD. Dulu kalau SD saya dulu di Paroki Santa Maria. Dengan Pak Hardi juga. Nah, Pak Hardi tahu saya dari saya SD ya. Dari saya SD saya ikut kegiatan Paroki Santa Maria, ikut nanti kalau ada kegiatan-kegiatan segala macam dengan Pak Hardi juga tentunya. Pemirsa, jadi kebetulan juga ini kalau mengenal masa lalu, memang saya Hardi mengenal juga dengan Bu Sterly ini sekian puluh tahun yang lalu. Iya betul, dari saya SD. Nah, kalau sekarang sudah jadi mama-mama. Iya. Oke, bagian terakhir. Ini ada jangka waktu beberapa bulan ke depan sebagai caleg, sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai anggota dari organisasi kemasyarakatan. Ada nggak hal-hal yang ingin disampaikan? Hal-hal yang ingin disampaikan maksudnya ya cuma saya minta doa dan dukungan dari Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman semuanya supaya bantu saya, pilih saya Sherly Ang pada saat pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024. Semoga saya bisa menang, semoga Tuhan juga izinkan saya menjadi wakil masyarakat, menjadi anggota DPRD Kota Padang, dan semoga nanti saya bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat, kita bisa maju bersama, berjuang bersama demi kesejahteraan masyarakat, dan semoga semuanya ini bisa terlaksana, bisa tercapai sesuai doa dan harapan. Itu aja yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Hardi Gowonto yang meluangkan waktunya untuk mewawancarai saya, untuk bantu saya supaya saya lebih dikenal oleh masyarakat luas. Dan semoga apa yang Bapak Hardi Gowonto lakukan ini membawa berkah, kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan bagi kita semua. Begitu juga dari saya sebagai host, berterima kasih kepada Bu Sterly, jadi mama-mama sekarang kan, sebagai narasumber yang telah meluangkan waktu juga, menyediakan kesempatan. Karena memang untuk beberapa hari terakhir ini menemukan waktu yang cocok untuk bisa berjumpa ini nggak mudah kan? Iya. Mudah. Tapi akhirnya jadilah percakapan pada sore hari ini. Seiring ucapan terima kasih kepada Bu Sterly ya yang telah menyediakan waktu dan tempatnya. Semoga dari percakapan kita ini ada manfaat, ada hikmah yang kiranya bisa dipetik, dan kalau ada yang salah dan janggal mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih dari saya dan dari Bu Sterly. Terima kasih. Salam, terima kasih. Merdeka, merdeka, merdeka. Yes. Let it go.